Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Helma Cynthia. Saya berasal dari kelas 11 MIA MAN 3 Kota Padang Panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi biologi kelas 11 yaitu mengenai struktur tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam materi pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem terbagi atas dua, meristem primer dan meristem sekunder. Permanen atau dewasa terbagi menjadi 4, epidermis, parenkim, penyokong, dan penyangkut. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh. Seperti pada tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem pada tumbuhan tersebut. Meristem primer ada di ujung batang dan ujung akar, berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan pemanjangan. Jadi tumbuhan dapat tumbuh memanjang karena adanya ujung tunas atau batang dan akar. Yang kedua, meristem sekunder hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, berfungsi untuk melakukan proses pelebaran atau kambium dan kambium gabus. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus, terdapat pada batang dan juga akar. Selanjutnya, jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Terdiferensiasi adalah sudah terbentuk struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Jaringan permanen yang pertama adalah epidermis, melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Tersusun atas lapis sel hidup yang tersusun rapat-rapat. Beberapa jaringan epidermis termodifikasi menjadi stomata, duri semut, brustula, trikom, dan lain-lain. Tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Ini adalah bagian penyampang pada daun yang sudah diiris-iris tipis-tipis. Bagian atas dan bawahnya terdapat jaringan epidermis. Begitu pula pada akar dan batang. Bagian keluarnya terdapat jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar yang tersusun dari sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola yang berlimpah. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Sebagian memiliki klorofil. Nah, perhatikan ini adalah gambar parenkim yang berfungsi menyimpan amilum pada padi dan berfungsi menyimpan udara pada tumbuhan lili. Nah, selanjutnya sebagian memiliki klorofil. Klorofil dalam parenkim disebut dengan klorenkim. Selanjutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu A-kolenkim, tersusun atas sel-sel hidup yang menyokong tumbuhan muda. Terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya saja. Yang B, sklerenkim, tersusun atas sel-sel mati yang menyokong tumbuhan yang sudah tua, menebal di seluruh bagian dinding selnya, terdiri dari serap dan skleroid. Serap contohnya terdapat pada serabut-serabut kelapa, sedangkan skleroid contohnya terdapat pada batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat pada buah pir. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kolenkim, penebalannya hanya terdapat pada sudut-sudutnya saja, sedangkan sklerenkim, penebalannya itu lebih merata dan lebih luas. Selanjutnya, jaringan penyangkut.
Jaringan pengangkut juga terbagi menjadi dua, yaitu silem dan floem. Silem dan floem pastinya sudah tidak asing, bukan? Karena pelajaran silem dan floem ini sudah dipelajari sejak kalian SD ya. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan karang mineral dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh silem tersusun atas trakea, pembuluh silem, parenkim kayu, sklerenkim kayu. Sedangkan floem tersusun atas sel papus, pembuluh papus, sel pemiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Kemudian ternyata silem dan floem juga membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh itu terbagi dalam beberapa tipe-tipe seperti gambar berikut. Kolateral terbuka terdapat pada batang nikotil, di mana silem dan floemnya berkaitan, di tengah-tengahnya ada karnium. Sedangkan kolateral tertutup terdapat pada batang monokotil, di mana silem dan floemnya berkaitan tanpa adanya karnium. Selanjutnya di kolateral, di mana floem mengapit silem di tengah-tengah. Selanjutnya radial, di mana silem dan floem terletak berselang-seling dan membentuk lingkaran. Konsentris amfikribal, di mana silem ada di pusat lingkaran dengan floem mengelilinginya. Selanjutnya konsentris amfifasal, kebalikan dari konsentris amfikribal. Dan ternyata air sebelum masuk ke pembuluh dia melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan di luar berkas pembuluh, di mana air masuk melalui sel epidermis agar kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Proses pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi antara simplas dan opoplas. Simplas adalah air yang mengalir melalui celah atau nokta di dinding sel, membentuk aliran plasmodesmata. 2. Apoplas, yaitu air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Kayak di sini dulu ya materinya teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya ya, tetap semangat belajarnya.